Ada rekaman yang beredar juga yang memperlihatkan adanya seseorang yang melambaikan tangan ke arah luar untuk meminta tolong ketika kebakaran terjadi. Nah, mereka juga terlihat menyalakan flash dari handphone mereka agar orang-orang yang berada di luar gedung mengetahui posisi mereka. Terus ada rekaman lain yang terdengar, di situ ada suara orang yang berteriak, "Panas, Pak Damkar." Kalian dengar nih. Dan ada informasi yang gue dapatkan dari salah satu media sosial yang mana dikatakan kalau ada beberapa jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang tergantung, geng. Yang kemungkinan jenazah-jenazah tersebut pada awalnya berada di lantai 9, tapi karena lantainya rubuh, jenazah tersebut kemudian terjatuh ke lantai 8, makanya ditemukan dalam posisi tergantung seperti itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, pembahasan hari ini sesuai dengan request kalian. Sejujurnya gue agak ragu dari awal untuk ngebahas ini karena berhubungan dengan hal yang cukup sensitif gitu ya. Tapi gak apa-apa, karena tujuan kita berbagi informasi, gue harap kalian juga bisa bijak ketika mendengar tentang informasi ini. Pembahasan ini tentang kebakaran Glodok Plaza. Nah, kenapa banyak banget yang pengen gue membahas kasus yang satu ini? Ya kalau gue lihat sih katanya gara-gara kebakaran ini tuh berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan apinya begitu besar sampai membuat petugas pemadam kebakaran jadi sulit untuk memadamkan api. Dan juga korban jiwa yang berhasil dievakuasi kondisinya udah memprihatinkan banget. Jasad mereka tuh udah rusak parah karena sudah hangus terbakar dan bahkan ada yang tersisa hanya debu gitu. Dan saat ini masih ada sekitar 14 orang yang masih dinyatakan hilang di dalam kasus ini. Belum diketahui mereka ini selamat atau enggak. Karena banyak yang mengatakan kalau beberapa jasad itu sudah menyatu dengan dengan debu puing-puing bangunan tersebut yang terbakar. Di antara para korban ini ada beberapa orang yang profesinya bukan orang sembarangan, yaitu ada kru pesawat serta seorang artis kabarnya yang sekarang menjadi sorotan netizen dan mencoba untuk mengkulik kehidupan pribadi mereka. Nah, terus insiden kebakaran ini lagi-lagi disebut-sebut sebagai azab oleh netizen. Ya, ini ingat ya, bukan gue yang nyebut. Kalau misalkan kalian baca di judul, kalian baca di thumbnail, nah itu ditulis sesuai dengan isi pembahasan, tapi ucapan tersebut bukan ucapan gue, tapi ucapan dari netizen. Karena ya seperti yang kita tahu, kemarin kejadian di Los Angeles juga dianggap sebagai azab. Nah kali ini kejadian di negara sendiri, lagi-lagi netizen menganggapnya sebagai azab. Nah namun di dalam musibah kali ini bukan tanpa sebab kenapa netizen menyebutnya sebagai azab. Nah diduga nih ya, tempat yang menjadi lokasi kebakaran dan diduga tempat api berasal itu dari lantai yang merupakan diskotik atau klub malam. Nah jadi karena itulah netizen-netizen menyebutnya sebagai azab. Nah kali ini gue akan mencoba untuk menguraikan kronologi kejadiannya dari berbagai sumber, mulai dari media berita sampai dengan yang gue dapatkan dari sosial media seperti Instagram, TikTok atau platform lainnya. Jadi semuanya gue rangkum di sini dan gue ceritakan ke kalian. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan tentang kronologi awal kejadian ini. Jadi geng, sampai saat ini ketika gua riset mengenai pembahasan ini, penyelidikan polisi masih terus berjalan. Dan dari kronologi yang akan gue ceritakan ini, masih kronologi sementara yang gue ambil dari beberapa informasi di media-media berita seperti media mainstream maupun media sosial. AKBP Orianto katakan salah satu saksi yang diperiksa yaitu termasuk security yang saat kejadian mengajak pengunjung untuk meninggalkan tempat. Jadi geng, kejadian ini terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ya, tepatnya pada hari Rabu malam, tanggal 15 Januari tahun 2025. Informasi saat ini yang diketahui, kalau api itu berasal dari lantai 7 mall yang merupakan sebuah ruang diskotik atau ruang KTV atau dengan kata lain mungkin karaoke gitu, geng. Biasanya, kalau tempat-tempat seperti diskotik atau karaoke ini dilengkapi dengan peredam suara yang menggunakan jenis bahan glass wall. Nah, api yang tadinya kecil kemudian dengan cepat menjadi besar karena adanya bahan glass wall tersebut yang merupakan jenis bahan yang sangat-sangat mudah terbakar
bila tersulut api. Jangankan tersulut api, terkena panas tinggi aja dan dalam jumlah yang besar, dia akan menyebabkan kebakaran yang sangat besar yang bisa merambat melalui glass wall tersebut dan akan membakar area-area lain di sekitarnya. Nah, dari kejadian ini ada sebuah kesaksian dari beberapa orang yang mana sebelum terjadi kebakaran, mereka ini mendengar adanya suara seperti tabung gas yang bocor. Nah, tapi ada dugaan kalau kebakaran ini justru disebabkan karena arus pendek listrik dari lantai yang menjadi tempat diskotik tersebut. Karena biasanya tempat diskotik ini memiliki daya listrik yang tinggi untuk lampu dan sistem audio mereka sehingga berpotensi untuk terjadinya arus pendek. Nah, jadi ada dua kecurigaan dari sumber kebakarannya. Yang pertama dikatakan karena adanya suara gas yang bocor, dan yang kedua karena arus pendek, karena konsleting listrik gitu. Nah, lalu geng, dari kesaksian orang yang ada di sana, tidak lama setelah mereka mendengar adanya kebocoran gas, terus juga ada percikan api dari arus pendek, mereka juga sempat mendengar suara ledakan yang diikuti dengan kobaran api yang sangat besar. Nah, setelah itu akhirnya terjadilah kebakaran. Terus geng, gue sempat menemukan nih sebuah video yang beredar di platform TikTok yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kebakaran di diskotik tersebut. Kalian bisa lihat sendiri. Seperti diskotik pada umumnya, di sana itu ramai pengunjung. Ada yang sedang minum-minum, ada juga yang sedang joget, dan gak lama setelah itu situasi mulai tidak terkendali karena api yang mulai membakar lantai tersebut. Nah, semua orang di saat itu berteriak panik dan ketakutan. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ada rekaman yang beredar juga yang memperlihatkan adanya seseorang yang melambaikan tangan ke arah luar untuk meminta tolong ketika kebakaran terjadi. Nah, mereka juga terlihat menyalakan flash dari handphone mereka agar orang-orang yang berada di luar gedung mengetahui posisi mereka. Terus ada rekaman lain yang terdengar, di situ ada suara orang yang berteriak, "Panas, Pak Damkar." Kalian dengar nih. Serem banget, gue merinding dengarnya. Nah, diketahui api sudah membakar sebagian gedung mulai dari jam 9.25 malam dan terus merambat ke sejumlah titik lain. Dan apinya benar-benar besar banget. Terus singkat cerita nih, setelah mengetahui adanya kebakaran yang terjadi, orang-orang di sana langsung melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dan pihak dari pemadam kebakaran mendapatkan laporan tersebut tepat di jam 9.25 tadi. Dengan cepat, para petugas pemadam ini langsung mengirimkan 20 unit mobil pemadam kebakaran serta 100 personel. Nah, petugas tiba di lokasi sekitar jam 10.20. Dan langsung memulai proses pemadaman serta evakuasi dengan menurunkan tangga hidrolik untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam gedung tersebut. Terus geng, upaya pemadaman sempat terkendala yang disebabkan karena asap yang tebal, suhu yang tinggi, dan kondisi dari atap yang rawan runtuh. Karena kalau kalian tahu, ya bangunan-bangunan di daerah Glodok itu juga banyak gedung-gedung tuanya. Dan struktur dari bangunan gedung yang memang udah lama, yang memang udah tua gitu ya, itu menyulitkan para pemadam kebakaran ini untuk bisa masuk ke lokasi yang menjadi sumber api, yaitu di lantai 7. Sehingga yang menjadi fokus utama para petugas pemadam kebakaran adalah di lantai 8 dan lantai 9. Karena api mulai merambat dengan cepat ke dua lantai itu. Jadi ibaratnya ini lantai 7 udah kepalang kebakar habis, ya udah gede banget apinya. Nah, para pemadam kebakaran ini menghalangi api untuk jangan sampai ke lantai 8 dan 9 supaya apinya nggak semakin besar. Terus geng, kemudian petugas pemadam kebakaran mendapatkan laporan dikatakan kalau ada 9 orang yang terjebak di lantai 9. Dan tanpa pikir panjang, tim pemadam kebakaran langsung bergerak menyisir lantai 9 tersebut dan menyelamatkan 9 orang tadi. Beruntungnya, ke-9 orang yang terjebak ini berhasil dievakuasi dengan cepat sebelum api merambat lebih jauh dan mencapai lantai 9. Nah, semuanya mereka selamat. Mereka bersembilan ini berinisial U berumur 55 tahun, terus ada N berusia 56 tahun, A berusia 55 tahun, dan IBJ berusia 63 tahun, dan K serta AG berusia 62 tahun, serta S berusia 35 tahun. Dari umurnya udah lanjut usia semua, geng. Nah, tapi gue nggak tahu nih, apakah mereka-mereka ini yang sudah lanjut usia, mereka ini adalah bagian dari diskotik tersebut, tamu diskotik, atau yang bekerja di diskotik, kita nggak tahu nih. Atau justru mereka pekerja lain gitu. Nah, tapi yang jelas mereka semua selamat.
Nah, setelah mereka selamat, mereka memberikan kesaksian. Dan menurut kesaksian dari salah satunya, yaitu AG dan juga S, mereka ini berada di lantai 9. Jadinya mereka bisa melihat api pertama kali muncul di lantai 9 yang diawali dari bau asap yang sempat mereka cium di lantai tersebut. Di saat itu, mereka menyadari adanya api dari belakang Videotron di sebuah ruangan bekas diskotik. Mereka berdua itu mencoba untuk memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Tapi apinya bukannya padam, malah semakin membesar. Yang mana mereka nggak tahu, mereka nggak sadar kalau di lantai bawah itu api udah gede banget, sudah membakar hampir seluruh lantai, yaitu lantai 7. Nah, di saat itu mereka pikir ya apinya cuma berasal dari belakang Videotron itu aja. Nah, akhirnya si AG dan S ini berusaha mencari jalan keluar karena mereka sadar, wah ini udah nggak bener, ini apinya udah gede banget. Terus geng, tim pemadam kebakaran berlanjut ke lantai 8, yang mana petugas pemadam menghadapi kendala yang besar. Karena di saat itu asap mulai tebal, suhu ekstrim, dan puing-puing dari material yang terbakar sudah mulai mengganggu lah di saat itu. Nah, sehingga di saat itu menghambat pergerakan dari para petugas. Di saat itu petugas masih terus berusaha sampai dengan dini hari. Tepat pada jam 5.50 pagi, yang mana hari sudah berganti dan hampir tiba matahari terbit gitu. Di hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 itu, ada tambahan sebanyak 42 unit damkar yang dikerahkan untuk membantu proses pemadaman api. Dan di saat itu, api berhasil dipadamkan. Hanya saja geng, masih ada bara api yang masih ditemukan di beberapa titik meskipun jumlahnya sudah berkurang pada saat itu. Dan singkat ceritanya, perlahan-lahan api pun mulai bisa dipadamkan. Dan akhirnya, pada siang hari jam 2:15 siang, tim pemadam baru berhasil mengevakuasi korban yang meninggal. Di saat itu para petugas menemukan jenazah dari korban pertama di salah satu sudut yang berada di lantai 8. Disusul dengan penemuan 2 korban lain pada jam 4.20 sore di tangga darurat. Terus keadaan korban yang ditemukan sudah dalam bentuk jenazah yang hangus dan tertimbun material, dan hal tersebut membuat proses identifikasi menjadi lebih sulit geng. Upaya evakuasi korban ini terus dilanjutkan sampai esok hari, yaitu hari Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025, di mana petugas di saat itu kembali menemukan 2 jenazah lain di bawah reruntuhan, terus dibawa keluar dari gedung sekitar jam 6.29 dan jam 6.50 pagi. Nah, jadi proses evakuasinya juga cukup sulit, nggak bisa sembarangan. Nah, berlanjut di hari Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2025, sekitar jam 3:30 sore, potongan tubuh yang lain diduga milik korban ke-8 itu ditemukan di area dapur di lantai 8. Jadi, dari hari Kamis hingga hari Sabtu, total sudah ditemukan sebanyak 8 jenazah. Namun berdasarkan update terkini, sudah bertambah 1 korban yang ditemukan di dalam kondisi yang tidak bernyawa pada hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025 jam 1:51 siang. Jenazah tersebut ditemukan masih di area lantai 8 di lorong bangunan. Terus geng, sama dengan jenazah lainnya, ketika ditemukan, jenazah ke-9 ini sudah tidak bisa dikenali lagi. Para petugas masih akan memfokuskan pencarian serta evakuasi di lantai 8 dan lantai 9. Dan ada informasi yang gue dapatkan dari salah satu media sosial, yang mana dikatakan kalau ada beberapa jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang tergantung geng. Yang kemungkinan jenazah-jenazah tersebut pada awalnya berada di lantai 9, tapi karena lantainya rubuh, jenazah tersebut kemudian terjatuh ke lantai 8, makanya ditemukan dalam posisi tergantung seperti itu. Mereka ini tergantung di reruntuhan besi gedung Glodok Plaza, sehingga kemungkinan masih ada banyak korban yang berada di dalam sana, hanya saja masih tertimbun reruntuhan atau justru mungkin sudah terbakar habis menjadi debu. Nah, seluruh jenazah itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati agar segera bisa dilakukan proses uji forensik supaya bisa mengidentifikasi identitas dari jenazah tersebut. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya geng, karena kondisi dari jenazah yang sudah hangus sehingga menyulitkan proses identifikasi. Oleh karena itu, pihak forensik dan petugas rumah sakit menunggu keluarga dari para korban untuk menyerahkan data DNA mereka, sidik jari mereka, atau ciri fisik lain yang bisa membantu proses identifikasi. Nah, untuk memudahkan proses pencarian, para petugas sudah memotong-motong besi pondasi yang roboh dari lantai 9. Hanya saja di saat itu, karena lantai 9 ini sudah tidak memiliki atap akibat amblesnya bangunan karena terbakar. Nah, kalau hujan turun, proses pencarian bakal dihentikan sementara agar para petugas bisa berteduh di lantai 7. Sampai saat ini, masih ada beberapa orang yang dinyatakan hilang, dan jumlahnya mencapai 14 orang geng. Kebayang tuh ya, hilangnya hilang kemana tuh?
Untuk mengetahui siapa saja yang hilang, mungkin di sini gue bisa tampilkan nama mereka. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, dari umurnya sih ada yang umur 20 tahun, 28 tahun, sampai dengan umur 42 hingga 56 tahun. Belum dipastikan juga nih geng, apakah mereka termasuk korban yang dinyatakan meninggal atau enggak. Karena kan kita nggak tahu di saat itu, ya mungkin aja nih ya, ini mungkin. Kayak ada beberapa orang yang selamat tapi tidak mau mengakui kalau mereka salah satu yang ada di sana. Ya mungkin karena takut kepergok, takut malu karena kejadiannya di diskotik. Karena beberapa orang yang masuk ke dalam tempat ini itu adalah orang-orang yang pengen happy-happy tapi secara diam-diam. Ya siapa sih yang mau terpublish kalau dia itu sedang ke diskotik gitu. Apalagi profesinya bukan orang-orang sembarangan yang datang ke sana. Kayak kru pesawat, para pebisnis, terus juga karyawan gitu. Nah bisa jadi orang-orang yang hilang ini mungkin mereka selamat tapi tidak mengakui kalau mereka ada di sana. Nah, tapi ada kemungkinan juga ya mereka sudah meninggal dunia dan tertimbun atau menyatu dengan puing-puing lain yang sudah hangus menjadi debu. Kita nggak tahu. Nah, di antara nama-nama tersebut ada yang berprofesi sebagai kru pesawat seperti yang gue katakan tadi. Nah, tepatnya ada beberapa dari mereka yang merupakan pramugari dan pramugara serta ada juga yang berprofesi sebagai artis. Nah, kehidupan mereka menjadi dikulik lebih dalam oleh netizen karena cukup mentereng profesinya, tapi mereka berada di tempat itu, di diskotik. Nah, jadinya banyak netizen yang berspekulasi aneh-aneh dan berkomentar miring. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kehidupan dari beberapa korban kebakaran di Glodok Plaza yang dikorek-korek oleh netizen. Jadi geng, di antara para korban yang masih dinyatakan hilang ini, 6 di antaranya itu ternyata adalah pramugari, pramugara, dan mereka ini dari berbagai macam maskapai penerbangan. Dari informasi yang gue dapat, ada yang bernama Oshima Yukari, terus ada yang namanya Intan Mutiara Sari, terus ada Aulia Belinda, ada yang namanya Dery Sauki, dan Indira Seviana Bella, serta Karen Shalom. Di antara mereka ini, satu orang yang paling menyita perhatian netizen, yaitu yang bernama Oshima Yukari. Dia ini adalah seorang pramugari dari BBN Airlines Indonesia, yang mana sebelumnya dia juga pernah menjadi pramugari di Batik Air serta Asia Air. Nah, dia ini tinggal di Jakarta bersama dengan sepupunya. Dan menurut keterangan dari ayah kandungnya yang bernama Edi Sunarsono, dia mengatakan kalau Oshima anaknya ini sempat berpamitan untuk pergi ke Glodok Plaza karena mau datang ke acara ulang tahun temannya. Nah, kalau dari kronologi yang diceritakan oleh ayahnya, berarti anaknya jujur nih geng, dia datang ke Glodok Plaza. Nah, ketika itu Oshima ini berpamitan, ayahnya mengaku merasakan firasat yang gak enak sebenarnya. Udah ada hal yang aneh di pikiran ayahnya. Terus akhirnya Oshima ini pun pergi setelah berpamitan kepada ayahnya. Nah, gak lama kemudian beredar sebuah kesaksian lain yang datang dari teman rombongannya Oshima, yaitu yang berinisial A. Si A ini merupakan korban yang berhasil dievakuasi pada saat kejadian. Nah, si A ini termasuk ke dalam rombongan dari pramugari-pramugara tadi. Dan temannya si A ini bercerita kalau sebelum kejadian, A ini berada di dalam salah satu ruangan karaoke yang berada di lantai 9. Lalu si A ini sempat memesan buah potong karena di tempat karaoke tersebut menyediakan menu itu. Nah, cuma setelah menunggu beberapa lama, pesanan buah potongnya nggak datang-datang, sehingga si A ini memutuskan untuk keluar dari ruangan karaoke dan dia memanggil waiters untuk bertanya apakah pesanannya datang atau enggak gitu. Nah, ketika si A ini keluar dari ruang karaoke, dia melihat kalau seisi gedung sudah dipenuhi dengan asap tebal sehingga sulit untuk melihat. Pada saat itulah akhirnya dia menyadari kalau sedang terjadi kebakaran di sana. Tapi yang anehnya, di saat kebakaran terjadi, dia menyaksikan sendiri kalau tidak ada bunyi alarm kebakaran yang terdengar ketika itu. Yang biasanya alarm seperti itu lazim digunakan di gedung-gedung besar. Misalkan kalau ada bencana yang terjadi ya untuk bersiap-siap evakuasi. Nah, karena kebakaran sudah terlanjur terjadi, si A ini pun langsung kembali ke dalam ruang karaoke dan dia mematikan musik yang sedang diputar dan dia bilang ke teman-temannya kalau gedung tersebut sedang terbakar. Nah, akhirnya paniklah semuanya. Teman-temannya yang berada di dalam ruangan tersebut yang merupakan para pramugari itu berlarian ke sana ke sini untuk mencari pertolongan. Dan bukannya memutuskan untuk segera lari dan meninggalkan tempat tersebut, mereka malah bersembunyi di dalam toilet. Padahal si A ini sudah menyarankan kalau mereka nggak bisa berdiam di dalam ruangan karena takutnya terjebak dan nantinya justru bakal lebih fatal lagi. Nah, tapi mereka ini tetap nggak mau pergi mengikuti arahan si A, sehingga si A yang sudah tidak bisa berbuat banyak memutuskan untuk pergi duluan, meninggalkan mereka di dalam.
Si A ini tahu geng bagaimana cara untuk menghadapi situasi kebakaran di dalam gedung ketika ada kebakaran. Jadi ada edukasi yang diberikan oleh perusahaan tempat si A bekerja lah untuk menangani bencana kayak gitu. Nah, berbekal hal tersebut lah si A ini berani menerjang kobaran api sendirian, dan apa yang dia lakukan ini sampai bisa membuat dia selamat. Padahal api di saat itu masih berkobar dan asap yang begitu pekat sehingga ya sebenarnya dia sulit untuk melihat dan bernafas. Tapi berkat sedikit pengetahuan tersebut dia akhirnya berhasil selamat. Nah, menurut ceritanya, si A ini jalan jongkok sembari merambat ke tembok untuk mencari pintu darurat. Ketika dia berhasil mendapatkan pintu darurat, si A ini langsung turun dari anak tangga. Nah, lalu si A ini juga ingat ketika terjadi kebakaran, kalau mau menuruni anak tangga itu harus berguling, geng. Tanpa berpikir panjang, si A ini langsung menggulingkan badannya ke anak tangga sampai ke lantai 7. Nah, karena dia berguling itulah akhirnya badannya mengalami berbagai benturan dan sempat membuat dia nggak sadarkan diri. Nah, di saat itu karena tubuhnya berhasil selamat tapi dia pingsan nggak sadarkan diri, dia pun ditemukan oleh seorang supir taksi yang ada di lokasi yang sama dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit yang ada di kawasan Taman Sari. Nah, jadi kurang lebih ceritanya begitu. Memang ceritanya agak nggak lengkap ya dari keterangan cerita tersebut, tapi ya mungkin kalian sudah bisa membayangkan lah bagaimana mengerikannya ketika si A ini mencoba menyelamatkan diri. Di dalam disko udah besar. Nah, terus ada sebuah rekaman yang beredar di TikTok yang diduga menjadi rekaman telepon dari si salah satu pramugari yang sempat kita bicarakan tadi, yaitu Oshima dan juga teman-temannya. Yang mana di saat itu di dalam video kalian bisa mendengar suara minta tolong. Dia meminta tolong kepada temannya yang sudah berhasil keluar dari gedung Glodok Plaza. Nah, gue nggak tahu nih geng ya, rekaman ini asli atau cuma rekaman suara dari kejadian lain yang dibikin hoax sama netizen. Tapi kalian bisa berbagi informasi kalau kalian tahu lebih dalam tentang video ini geng. Silahkan kasih infonya di komentar gitu. Aib, tolong Aib. Aib, aku mau mati. Nah, kalau kita dengar nih ya, di saat itu orang di dalam video tersebut meminta tolong kepada seseorang yang bernama Aib. Nah, kalau kita cocokkan dengan salah satu korban yang berhasil selamat tadi yang menerobos api, itu kan inisialnya A. Nah, ini agak mirip nih dengan inisial si Aib ini. Nah, tapi masih belum jelas ya apakah A ini adalah Aib atau bukan. Nah, mungkin gue bisa minta opini kalian juga untuk kebenaran tentang video ini. Oke, kita lanjutkan ke kesaksian si A tadi. Jadi setelah si A ini selamat, dia memberikan kesaksian, jadilah diketahui kalau kemungkinan Oshima, si pramugari tadi, serta teman-teman pramugari yang lain, itu terjebak di dalam gedung karena memilih untuk bersembunyi di toilet. Nah, ayahnya yang bernama Edi itu pertama kali mendengar kabar kalau anaknya menjadi korban kebakaran ya dari kerabatnya yang tinggal di Jakarta. Jadi awalnya ayahnya itu nggak tahu kalau anaknya itu berada di dalam gedung yang sedang terjadi ya bencana ini. Ya dia baru mendapatkan kabar itu dari salah satu kerabat mereka. Nah, kemungkinan kerabatnya ini adalah sepupunya Oshima yang mana dia tinggal bareng di Jakarta bersama Oshima. Dan ketika ayahnya ini mendengar kabar tersebut, dia langsung bersama istrinya itu segera berangkat dari Kendal ke Jakarta untuk mencari kepastian apakah benar Oshima menjadi korban dari kebakaran ini. Nah, orang tua Oshima ini sudah menyerahkan data ke tim forensik untuk keperluan identifikasi jenazah. Ayahnya yang bernama Edi ini masih berharap ada mukjizat yang terjadi terhadap anak mereka dan semoga Oshima ini berhasil selamat dari kebakaran Glodok Plaza tersebut. Kemudian, pramugari lain ada yang bernama Indira. Dikabarkan sempat mengirimkan chat ke orang tuanya melalui WhatsApp sekitar jam 8 malam. Pada saat itu, Indira mengabarkan kepada orang tuanya kalau dia baru lulus ujian di sebuah maskapai penerbangan. Sementara untuk keempat korban yang juga pramugari dan dikabarkan hilang, yaitu Intan Mutiasari, Aulia Belinda, Dery Sauki, dan juga Karen Shalom, itu sampai
gue syuting saat ini belum ada informasi mengenai keberadaan mereka, geng. Nah, selain adanya pramugari di list nama korban yang hilang, ada satu korban yang merupakan artis, yaitu Sinta Amelia. Yang diketahui kalau Sinta ini sering ikut syuting sinetron sebagai pemeran figuran. Dan dari kabarnya dia ini belum mempunyai pekerjaan tetap atau misalkan syutingan yang jangka panjang gitu, dan dia masih bergantung dari panggilan kru sinetron aja. Nah, namun di saat itu memang dia sedang tidak dalam kondisi sedang syuting atau stripping apapun, dan diketahui dia juga berstatus sebagai mahasiswi di salah satu universitas. Nah, ibu dari Sinta ini yang bernama Imelda itu sempat bercerita sebelum Sinta dilaporkan hilang, komunikasinya dengan Sinta berjalan seperti biasanya. Pada tanggal 13 Januari kemarin, Sinta baru berulang tahun ke-20 dan Imelda sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sinta di saat itu. Dan beberapa hari sebelum kejadian, Sinta memang sempat merayakan ulang tahunnya dengan beberapa teman yang lain. Nah, yang pertama itu di tanggal 10 Januari. Kemudian dia merayakannya lagi di tanggal 12 Januari. Dan yang terakhir kali di tanggal 15 Januari. Nah, cuma geng, Imelda ini nggak tahu kalau Sinta ini merayakan ulang tahunnya di Glodok Plaza. Nah, kemungkinan besar ulang tahun yang dimaksud oleh Oshima ketika dia izin ke ayahnya, ya bisa jadi ulang tahunnya Sinta ini. Karena kebetulan ya Sinta memang sedang berulang tahun yang ke-20. Nah, ketika itu ibunya Sinta yaitu Imelda mengetahui dari media kalau terjadi kebakaran di sana. Pihak keluarga mengira kalau insiden tersebut tidak berkaitan dengan anak mereka. Karena itu tadi Imelda tidak tahu kalau ternyata anaknya itu ke Glodok Plaza. Nah, tapi Imelda ini mengaku sempat merasa ada sesuatu yang aneh di hari Kamis tanggal 16 Januari. Karena anaknya Sinta tidak bisa dihubungi, padahal selama ini Sinta selalu merespon setiap kali dihubungi oleh keluarga. Bahkan ketika dia sedang syuting sekalipun. Nah, di saat itulah ibunya Imelda dan juga keluarga yang lain jadi panik. Terus singkat cerita, di hari Kamis sore, ibunya kemudian mendapatkan kabar dari temannya Sinta yang ikut menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Dia mengatakan kalau Sinta berada di Glodok Plaza saat kebakaran terjadi. Setelah mendapatkan kabar tersebut, pihak keluarga Sinta termasuk ibunya yang bernama Imelda langsung syok dan mereka langsung bergegas untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keberadaan anak mereka ini. Hingga akhirnya mereka datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan apakah Sinta termasuk menjadi korban dari kebakaran di Glodok Plaza. Di saat itu, Imelda ibunya membawa serta data pembanding yaitu sidik jari, gigi, DNA, ciri-ciri fisik sampai aksesoris terakhir yang dipakai oleh Sinta untuk keperluan dari identifikasi jenazah. Dan sampai sekarang pihak keluarga Sinta masih menunggu adanya informasi lebih lanjut dari pihak petugas terkait keberadaan dari Sinta dan terus berharap agar Sinta bisa segera ditemukan. Nah, jadi bisa kebayang ya geng gimana sedihnya gitu ya dalam kondisi orang tuanya nggak tahu apa-apa, anaknya cuma izin gitu mau merayakan ulang tahun, tahu-tahu menjadi korban di dalam kejadian naas ini. Tapi saya tahu sih itu kebakaran, cuman dia nggak nyangka gitu loh. Oh, kalau itu dia gitu. Temennya, iya temennya. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Terus geng, masih ada informasi lain, yaitu salah satu korban lagi yang masih hilang yang bernama Ade Aryati. Yang dikatakan dia ini adalah kasir di diskotik yang kebakaran ini. Nah, Ade ini sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga, geng. Namun dia bekerja di diskotik tersebut untuk membantu ekonomi suaminya. Nah, dia bekerja di sana sebelum pandemi COVID-19. Tapi karena COVID-19 dan pelarangan untuk menutup sementara tempat-tempat yang memicu keramaian, Ade ini sempat dirumahkan sementara di saat masa COVID. Tapi setelah COVID-19 mereda, tempat-tempat ramai diperbolehkan lagi, dibuka lagi. Nah, Ade ini dipanggil lagi akhirnya untuk bekerja di sana. Dan dia bekerja 3 shift di sana. Dan di hari kejadian dia masuk pada jam 2 siang yang biasanya selesai pada jam 11 malam. Di saat itu, keluarganya menyadari kalau Ade ini nggak ada kabar ketika Ade nggak pulang-pulang ke rumah padahal jam shift dia bekerja sudah selesai. Nah, kejadian kebakaran kan di antara jam 8 jam 9, sementara Ade baru pulang jam 11. Nah, naas banget gitu. Lalu menurut kesaksian dari ayahnya Ade yang bernama Eko, ada 2 teman kerjanya Ade yang sempat mengajak Ade untuk turun lewat tangga darurat. Nah, turunlah Ade pada saat itu bersama 2 temannya. Tapi Ade malah balik lagi ke lantai 9 untuk mengamankan surat-surat serta uang yang mana itu merupakan tanggung jawabnya dia sebagai kasir. Nah, jadi di saat itu Ade bukannya memikirkan nyawanya terlebih dahulu, tetapi dia masih memikirkan tanggung jawabnya dia sebagai karyawan.
Sedih banget ya. Ayahnya Ade yaitu Eko sempat bercerita kalau dia terakhir kali berkomunikasi dengan Ade pada hari Rabu, hari di mana kebakaran pertama kali terjadi. Dan Ade mengirimkan chat melalui WhatsApp untuk meminta tolong kepada ayahnya agar bisa membayarkan paketnya karena Ade di saat itu lupa menitipkan uang. Setelah itu sudah nggak ada komunikasi sama sekali dengan Ade. Dan saat ini Eko beserta dengan pihak keluarga masih menunggu informasi resmi dari pihak yang berwenang soal keberadaan Ade. Sampai sekarang belum ada kabarnya sama sekali. Nah, dari beberapa cerita korban memang terdengar ya agak sedikit miris ya. Karena di antara mereka itu kebanyakan berpamitan tapi nggak menceritakan kepada keluarga mereka kalau mereka itu berada di sebuah diskotik. Ada yang minta izin hanya mengatakan kalau dia akan pergi ke Glodok Plaza. Tepatnya di mana ya nggak disebutkan. Nah, tapi ada sebuah cerita lagi yang beredar di media nih geng. Yang mana cerita ini menurut gua lebih bikin merinding lagi. Dikatakan di antara para korban itu salah satunya ada seorang suami yang berpamitan kepada istrinya dengan alasan dia mau kunjungan kerja keluar kota. Tapi ternyata dia malah mengunjungi diskotik bersama dengan Elsie. Nah jujur aja ya, untuk mengkonfirmasi cerita ini benar atau enggak, gue nggak berani bilang ini cerita asli atau ini hoax gitu. Tapi kalian bisa menilainya sendiri dan tugas gue di sini adalah menyampaikan aja kepada kalian bahwa cerita ini ada dipublish di media. Nah buktinya juga ada, linknya juga ada. Nah di sini kalian yang menilai sendiri percaya atau enggak. Nah jadi dikatakan kalau si istrinya itu sampai curhat gitu ya. Sampai curhat kalau suaminya itu pamit ya mau kunjungan kerja tapi ternyata malah menjadi korban di dalam kasus ini. Dan yang lebih gilanya ternyata suaminya ini menjadi korban bersama dengan Elsie yang dia sewa. Kalau kalian mau tahu Elsie itu apa, ya Elsie itu adalah wanita penghibur, wanita pendamping ketika berkaraoke. Dan biasanya ya bentuknya seksi-seksi lah. Terus geng, ada sebuah video dari seseorang yang menceritakan juga kalau dia sedang ingin menjemput temannya yang berada di Glodok Plaza. Di dalam video tersebut dikatakan kalau temannya ini berada di lantai 7 dan tidak kunjung turun. Nah si orang ini khawatir karena takutnya temannya ini terjebak di sana karena api yang semakin besar. Gak lama dari itu datanglah petugas pemadam kebakaran. Namun api sudah terlanjur membesar dan sudah membakar sebagian dari gedung Glodok Plaza. Beruntungnya temannya ini berhasil selamat turun dari gedung tersebut dan mereka pun bertemu kembali. Nah kalian lihat sendiri nih geng videonya nih, kalian nonton sendiri. Nah untuk video itu gue serahkan kepada kalian juga, kalian percaya atau enggak. Terus geng berlanjut lagi, ada kesaksian dari seorang saksi lain yang selamat yang bernama Jilim. Dia ini berada di lantai 9 karena di saat itu dia bekerja sebagai operator karaoke. Menurut kesaksian si Jilim ini, dia ini nggak tahu kalau sudah terjadi kebakaran. Yang dia tahu kalau api sudah membesar dan dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah ini kemungkinan adalah korban yang selamat yang berinisial IBJ tadi nih. Karena dari inisial namanya ada J-nya gitu. Ya mungkin aja itu dia, tapi nggak tahu juga nih benar atau enggak. Yang jelas Jilim ini berhasil selamat setelah menerobos api saat kejadian berlangsung. Atas kejadian ini dan banyaknya cerita-cerita yang bikin merinding dari kasus ini ya geng, gue melihat banyak banget komentar netizen yang menganggap kalau insiden ini adalah sebuah azab. Karena yang terbakar itu ya diduga berasal dari sebuah diskotik. Ya ini mirip-mirip seperti kasus di LA kemarin. Banyak juga yang mengatakan kalau ini azab. Yang mana ya orang-orang menilai diskotik itu menjadi tempat yang berhubungan dengan maksiat gitu. Minum alkohol, pakai pakaian terbuka, dan lain-lain. Cuma nih geng, menurut gue ya kayaknya nggak bijak gitu ya kalau kita mengatakan itu azab atau segala macam lah. Karena ya kita kan cuma manusia, nggak bisa ngecap segala ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ya begini, begitu, sesuai dengan yang kita pikirkan gitu kan. Belum tentu apa yang kita pikirkan sesuai gitu. Nah semuanya itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Tahu dan yang lebih pantas untuk menilai. Ya bukan kita sebagai manusia. Nah tapi justru sebagai manusia kita seharusnya mendoakan yang baik-baik ya kepada para korban ini. Ya kebayang aja geng kalau ini adalah keluarga kita yang ditinggalkan. Ya kalau baca komentar netizen yang bilang kalau anggota keluarga mereka terkena azab, ya perasaannya gimana gitu, pasti sedih banget. Terus geng, setelah kebakaran yang terjadi, pihak kepolisian berupaya untuk melakukan penyelidikan mengenai penyebab kebakaran dan terkuaklah sebuah fakta yang sebenarnya. Yang dikatakan gedung Glodok Plaza ini ternyata tidak memiliki keamanan yang baik dan prosedur evakuasi yang memadai. Nah makanya ketika kejadian ini terjadi, nggak heran kalau korbannya banyak dan bahkan sempat ada kesaksian yang mengatakan ketika kebakaran terjadi itu tidak ada suara alarm.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan proses investigasi kejadian ini. Ketika proses investigasi dilakukan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat itu menemukan beberapa fakta terkait kebakaran di Glodok Plaza ini. Menurut keterangan dari Satriadi Gunawan selaku Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, pihak Glodok Plaza itu memang sudah berupaya untuk memadamkan api menggunakan APAR atau APAR. Nah, cuma di saat itu nggak berhasil. Ketika mereka nggak berhasil memadamkan api, pihak Glodok Plaza itu terlambat untuk melapor ke Gulkarmat sehingga kebakaran menjadi meluas. Jadi ibaratnya itu udah berusaha dulu nih, ngide nih ibaratnya nih, sendiri dulu deh. Tahu-tahu karena terlambat dilapor, ya malah semakin besar. Nah, tapi fakta tersebut belum bisa disimpulkan sebagai kelalaian oleh Gulkarmat ya, karena ya harus memperdalam informasi yang berkaitan dengan insiden ini. Tapi yang udah jelas, gedung Glodok Plaza ini tidak memenuhi syarat keselamatan, geng. Hal ini didasarkan pada 4 aspek yang diperiksa yang menjadi standar keselamatan saat terjadinya kebakaran di sebuah gedung. Yang pertama itu adalah jalur masuk menuju gedung itu bisa dijangkau oleh kendaraan dan petugas pemadam kebakaran. Terus yang kedua, proteksi kebakaran yang berfungsi seperti smoke detector dan yang lain-lain. Terus yang ketiga, alat evakuasi yang memadai terutama tangga darurat sebagai jalur evakuasi utama. Dan yang keempat adalah bagaimana manajemen gedung menjalankan sistem kebakaran. Nah, Satriadi di saat itu mengatakan kalau pihak mereka terakhir kali memeriksa Glodok Plaza itu tahun 2023 katanya. Yang mana pada saat pemeriksaan, Gulkarmat menilai kalau Glodok Plaza memiliki catatan yang buruk terkait mitigasi kebakaran. Dan tim pemadam juga dikatakan mengalami kendala ketika mengakses blueprint atau gambar teknis dari gedung, padahal dokumen tersebut sangat penting untuk memandu operasi pemadaman. Nah, perawatan terhadap sistem proteksi kebakaran ini yang seharusnya yang menjadi tanggung jawab dari si pengelola gedung. Padahal mereka sudah mendapatkan catatan yang buruk terkait mitigasi kebakaran, tapi kenapa gedung Glodok Plaza masih beroperasi? Ya, kalau informasi dari Pak Satriadi tadi sih, izin operasi itu dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata. Kok bisa? Ya, kalau kata gue sih nggak usah ditanya kok bisa ya. Ya kita sadar diri aja kita tinggal di negara mana. Semuanya bisa lancar lah pokoknya, walaupun tidak layak. Dan sampai gue syuting video ini, belum ada pernyataan dari Dinas Pariwisata terkait mengenai alasan mereka memberikan izin untuk Glodok Plaza ini. Terus geng, ada keterangan dari Kepala Disaster Risk Reduction Center atau disingkat dengan DRRC yang bernama Bu Fatma Lestari. Nah, beliau ini dari Universitas Indonesia dan menyoroti bagaimana standar keselamatan dari pihak Glodok Plaza ini. Kalau dilihat berdasarkan jumlah korban, Bu Fatma ini mengatakan adanya potensi kelemahan dari berbagai aspek keselamatan kebakaran gedung yang berdasarkan analisanya dia yang dia dapatkan dari informasi-informasi dan dari praktik keselamatan yang seharusnya diterapkan dalam kondisi bencana, ada kemungkinan kalau jalur evakuasi itu terhalang atau tidak jelas sehingga menyebabkan pengunjung dan staf kesulitan untuk mengakses tempat yang aman. Makanya beberapa korban bisa terjebak di dalam gedung karena mereka kebingungan. Padahal nih geng, setiap gedung bertingkat itu wajib memiliki jalur evakuasi yang mudah diakses dan ditandai dengan jelas. Selain itu, jalur evakuasi juga harus memiliki pencahayaan darurat agar lampu tetap menyala saat listriknya padam. Nah, kelemahan lainnya dari gedung ini adalah alarm kebakaran yang ternyata tidak berfungsi dengan baik atau terlambat memberikan peringatan. Terus juga dugaan kalau sistem pemadam seperti sprinkler atau hidran internal yang pemasangannya bersifat wajib di setiap gedung gitu ya, tidak berfungsi secara maksimal. Nah, desain dari gedung juga bisa berpengaruh karena kalau ada celah pada dinding atau plafon itu bisa mempercepat perambatan dari api sehingga ada potensi bahan dari interior gedung ya tidak sesuai dengan standar tahan api. Jadi banyak banget kekurangan dari gedung Glodok Plaza ini. Terus kemudian geng, Direktur Urban Jakarta Watch atau disingkat dengan UJW atau UJW yang bernama Pak Bobi Darmanto itu mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera memanggil para pengelola gedung yang dianggap lalai melakukan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan mereka, sebab pemeriksaan kelayakan fungsi gedung ini merupakan hal yang wajib dan diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung serta ada di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung. Pak Bobi ini menilai kalau Pemprov DKI Jakarta itu lemah dalam mengimplementasikan regulasi tersebut sehingga pengawasan kelayakan gedung sering sekali diabaikan. Ya lagi-lagi ya, kita harus ingat kita tinggal di negara mana. Terus geng, oleh karena itu Pak Bobi ini meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja dari Pemprov dalam pengawasan terkait keselamatan bangunan. Dan gak cuma di Glodok Plaza aja geng, tapi di seluruh kawasan Jakarta.
Dan dikabarkan kalau Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau yang disingkat dengan DPN Permahi itu melaporkan dugaan tindak pidana atas insiden kebakaran di Glodok Plaza ke Kapolri karena dianggap kalau semua ini bisa terjadi karena standar keamanan yang kurang memadai yang merupakan bagian dari kelalaian pihak pengelola gedung. Nah, untuk saat ini polisi masih terus menyelidiki insiden tersebut dengan memeriksa saksi-saksi termasuk para korban yang selamat dari insiden ini untuk mengetahui secara pasti dari mana sumber api ini, apakah dari kebocoran tabung gas atau arus pendek listrik. Polisi juga memeriksa sejumlah petugas keamanan atau security dari pihak Glodok Plaza karena security lah yang memiliki tugas untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di dalam gedung untuk segera meninggalkan tempat. Nah, tapi ya kemana mereka di saat kejadian? Dan proses evakuasi sempat terkendala beberapa kali karena faktor cuaca yang sering hujan ditambah dengan kondisi gedung yang hangus terbakar sehingga para petugas harus berhati-hati ketika melakukan proses evakuasi. Nah, sementara itu pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati sejauh ini sudah menerima sebanyak 19 sampel dari 14 keluarga yang melaporkan kalau ada anggota keluarga mereka yang hilang, yang dicurigai ya berada dan menjadi korban di kejadian ini. Itu dia geng, pembahasan kita kali ini mengenai insiden kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Karena proses investigasi masih berjalan, kita tunggu aja nih perkembangan selanjutnya. Ya semoga ditemukan titik terang mengenai penyebab pasti dari kebakaran ini yang sampai sekarang masih belum diketahui. Apakah karena tabung gas atau karena arus pendek listrik. Dan semoga proses identifikasi para jenazah itu bisa cepat selesai dan pihak keluarga bisa mengetahui segera nasib dari anggota keluarga mereka yang masih dinyatakan hilang. Ya kita doakan ya untuk ya korban yang meninggal dunia juga ya mendapatkan pengampunan dan ditempatkan di sisi yang baik oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin.